Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Bapak, Ibu, Mbak, adik-adik, salam sehat untuk semua. Perkenalkan, saya Trini Sudiarti, staf pengajar dari Departemen Gizi FKM UI dan Prodi Gizi FKM UI. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya dari Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 saya dari IPB, Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, dan S3 saya Ilmu Kesehatan Masyarakat dari FKM UI. Apa itu metode meal prep? Jadi metode meal preparation itu adalah satu cara ya untuk mempersiapkan bahan makanan atau makanan yang siap dimakan atau siap dihidangkan untuk beberapa waktu, misalnya 3 hari, 5 hari, dan sebagainya sesuai kebutuhan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan meal prep? Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meal preparation. Pertama, tentu saja di sini harus merencanakan menu ya. Menu itu apakah untuk 3 hari, 5 hari, 1 minggu, tentunya sesuai kebutuhan. Berapa orang yang akan disiapkan makanan tersebut ya. Dan tentu juga harus mengetahui siapa, apakah ini bayi, balita, atau anak-anak, atau orang dewasa, atau lansia, tentunya akan berbeda ya. Tapi yang jelas harus merancang menu tersebut ya. Dalam merancang menu juga tentu saja ini butuh resep ya. Jadi dalam resep itu nanti harus tahu bahan utamanya apa, bahan pembantunya, bumbu, cara memasak, kira-kira berapa lama memasak masakan tersebut. Kemudian selanjutnya juga memilih bahan makanan ya. Jadi untuk memilih bahan makanan tentu saja ini dipilihkan pengetahuan gizi ya. Jadi tentu saja harus gizi seimbang, harus ada sumber karbohidrat, sumber protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat ya. Tadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk memilih makanan untuk belanja itu sebaiknya memang harus membuat catatan dari rumah ya. Jadi seberapa banyak yang akan kita layani untuk berapa hari tentu saja akan berbeda-beda waktunya ya, atau banyaknya. Demikian juga bahan makanan juga harganya berbeda-beda. Jadi untuk menghemat biaya, menghemat waktu harus tepat ya. Jadi untuk berapa lama. Kemudian juga wadah ya. Selain itu perlu juga disiapkan wadah. Apakah wadah untuk bahan makanan yang mentah atau yang masak tentunya akan berbeda ya. Yang penting wadahnya itu harus kedap udara dan food grade ya. Jadi yang memang khusus untuk makanan begitu ya. Kemudian juga penting sekali juga label ya, diberikan label kapan makanan atau bahan makanan tersebut disiapkan sehingga kita bisa memperkirakan kapan kira-kira kadaluarsa makanan tersebut. Kemudian yang terakhir juga cara penyimpanan ya. Cara penyimpanan memang sebaiknya disimpan dalam ruang dingin ya, tergantung misalnya kalau sayuran itu bisa di kulkas, kemudian kalau yang bahan makanan hewani seperti daging, ikan ya atau udang, nah, itu tentu saja harus di freezer begitu. Itu mungkin yang perlu dipahami. Juga tadi penting ya, catatan tadi bisa digantung di dapur ya, kalau kita akan memasak jadi tahu apa yang dimasak, bahannya apa, kemudian juga atau mungkin juga di kulkas bisa juga seperti itu. Apakah ada suhu tertentu untuk menjaga kualitas makanan dalam meal prep? Ya, tentu saja ya, ada suhunya berbeda tergantung jenis bahannya ya. Jadi bahan makanan itu ada bahan makanan yang risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah ya. Misalnya kalau sayuran itu biasanya kan di bawah ya, di bagian kulkas yang bawah itu suhunya biasanya di bawah 4 derajat. Sementara tadi makanan-makanan yang mudah rusak, daging, ikan ya, udang atau mungkin hasil laut ya, itu bisa di
freezer yang biasanya suhunya di bawah 18 derajat Celcius. Waktunya tergantung ya jenis bahannya. Kalau sayuran itu mungkin bisa tahan 3 hari, tetapi kalau di frozen itu mungkin bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa sampai 3 bulan begitu. Apakah menyimpan makanan dalam waktu lama akan mempengaruhi kandungan gizi? Berapa rentang waktu yang direkomendasikan untuk menyimpan hasil meal prep? Ya, tentu saja ya. Semua jenis makanan itu punya masa kadaluarsa yang berbeda-beda ya. Jadi makanan masak memang biasanya juga lebih rentan terhadap mikroba. Jadi mungkin kalau makanan masak misalnya simpan di bagian bawah ya, mungkin hanya cukup 3 hari. Tetapi kalau dibekukan mungkin bisa 1 minggu ya. Terlalu lama tentu saja juga tidak bagus ya. Tetapi perlu diingat ya, meskipun misalnya ini masih aman ya, tapi kalau nanti dirasa ya, makanan itu dirasa, kok rasanya aneh ya, nggak seperti biasanya, atau mungkin kok warnanya sudah berubah, ya sebaiknya dihindari ya, itu sebaiknya jangan dikonsumsi karena sudah berubah secara fisik begitu. Bagaimana penyimpanan yang tepat agar kandungan gizi tetap terjaga? Ya, sayur memang sebaiknya setelah tentu saja kalau sudah dipotong-potong sesuai kebutuhan ya, itu memang lebih bagus. Misalnya mau masak sup ya, itu dipotongnya seperti apa. Kemudian misalnya mau bikin untuk misalnya sayur apa ya yang menggunakan boda atau untuk lalap gitu ya, tentunya jenis potongannya kan berbeda ya. Jadi kalau bisa memang misalnya kalau 3 hari kita bisa ya, oh ini nanti yang untuk sup seperti ini sudah saya siapkan. Kemudian ini untuk yang tadi dipotong-potong untuk lalap atau mungkin untuk gado-gado bisa. Atau memang kalau tidak ingin seperti itu ya bisa sama saja. Maksudnya ya dibuat ukuran sama saja. Nanti kita tinggal ambil. Oh ini nanti misalnya untuk sup bisa dipotong kecil-kecil. Untuk lalap biasa besar ya. Kemudian untuk gado-gado juga halus atau mungkin bisa seperti untuk sup seperti itu. Apakah sayur dipotong terlebih dahulu lalu dicuci atau sebaliknya? Ya, kalau sayur sebaiknya harusnya dicuci dulu ya, baru dipotong. Jadi disiangi, kemudian dicuci dengan air mengalir ya, baru kita potong sesuai keinginan kita ya. Kan macam sayur juga ada misalnya dalam bentuk yang tidak perlu diiris begitu ya, ada yang perlu diiris halus, ada yang mungkin seperti sup itu biasanya kan ukurannya agak besar gitu ya. Kalau orak-arik itu kan biasanya dipotong halus ya kubisnya tuh. Kemudian kalau untuk pecel ya biasanya agak beda ya. Jadi memang tergantung keinginan atau jenis masakan, atau kadang-kadang memang sesuai selera ya, maunya konsumen tuh seperti apa sih gitu. Apakah daging perlu dicuci sebelum dimasak? Seharusnya ya, daging misalnya daging sapi gitu ya, itu kalau dipotong sesuai dengan aturan ya, misalnya di rumah pemotongan hewan yang tersertifikasi, mereka itu sudah disiapkan ya, sapinya dimandikan, tempatnya dibersihkan, petugasnya juga harus cuci tangan, setelah dipotong itu juga harus dilayukan ya, jadi tidak boleh langsung dikonsumsi, dilayukan dulu dalam ruangan pendingin suhu tertentu ya, supaya memang dagingnya itu melewati rigor mortis, jadi kalau dimasak menjadi lunak ya. Jadi kalau untuk menyimpan itu memang sebaiknya tidak dicuci dengan air ya, karena air justru nanti akan menambahkan risiko, misalnya karena coli atau listeria atau bakteri yang lain, salmonella seperti itu ya. Jadi mungkin bisa direbus bentar lah, mungkin dengan suhu 60-65 derajat selama 5 menit begitu ya. Atau mungkin bisa menggunakan air cuka atau air lemon atau kadang-kadang air asam ya. Jadi untuk menghilangkan atau mengurangi bakteri yang ada di permukaan daging. Jadi memang tidak dianjurkan dicuci dengan air mengalir. Bagaimana meal prep dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan diet dan gaya hidup sehat? Ya, tentu saja ya. Jadi dengan meal preparation kita sudah mempersiapkan ya. Termasuk di sini misalnya kita sudah membuat porsinya ya. Porsinya harus sesuai dengan siapa yang akan mengkonsumsi makanan tersebut ya.
Nah, tentu saja, tentunya kalau sudah sesuai porsi itu mengurangi risiko. Kalau porsi kita jajan di luar biasanya kan relatif lebih banyak ya. Kalau itu terjadi jangka lama kan bisa menyebabkan kelebihan berat badan. Kalau kelebihan berat badannya berbulan-bulan ya bisa obes begitu ya. Kemudian kalau memang memilih makanan itu tidak gampang ya. Kadang-kadang orang kan bingung ya, bikin stres hari ini mau makan apa ya, gitu ya. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan dalam beberapa hari, ya itu mengurangi risiko stres ya. Stres tentunya juga akan mengganggu kesehatan. Selain itu juga makanan dimasak sendiri itu kan lebih sehat ya. Kita lebih tahu apa yang kita masak, apa kira-kira kandungan gizinya berapa, begitu ya. Kita lebih tahu. Kemudian juga bisa memilih tadi ya, makanan yang bergizi, kemudian makanan yang aman. Tentu saja selain aman, sehat juga khususnya untuk yang muslim ya harus yang halal begitu ya. Itu sudah dipersiapkan. Jadi sehingga kita bisa memanfaatkan juga misalnya mengurangi biaya. Kalau jajan di luar kan relatif mahal ya, kadang-kadang belinya tidak cukup, hanya makanan, harus minuman dan sebagainya ya. Kalau di rumah kan lebih berhemat ya, uangnya bisa dialihkan untuk kegiatan yang lain, bisa membeli makanan yang lebih bergizi, mungkin untuk mempersiapkan acara kegiatan yang lain, misalnya untuk bersenang-senang, rekreasi bersama keluarga atau kegiatan olahraga dan sebagainya. Ya, jadi saya kira dengan meal preparation itu kita bisa lebih sehat, tentunya juga puas ya, dan kadang-kadang kita juga lebih inovatif ya, belajar masak, belajar tentang pengetahuan bahan makanan, bisa membuat inovasi makanan-makanan ya yang dengan bahan yang sama bisa dibuat olahan lain ya, tentu saja sesuai dengan selera ya. Misalnya contohnya kalau kita sayuran, nah itu kan bisa dimasak pecel, dimasak gado-gado, juga bisa dimasak misalnya sayur bening, sayur lodeh dan sebagainya. Jadi kita harusnya memang kreatif ya untuk bisa menciptakan makanan agar kita juga tidak bosan ya. Jadi makan itu tidak hanya sekedar memenuhi gizi, tapi juga harus menyenangkan ya, menyenangkan, menarik, termasuk warna ya. Warna juga sangat penting, kombinasi warna antar makanan, sehingga kita belum merasa aja sudah, oh tertarik ya, ini warnanya kok bagus ya, sudah menarik minat kita untuk mencicipi, seperti itu.